megangin ATM-nya sambil baca sholawat gitu. Itu yang aku tahu. Terus beberapa waktu kemudian mereka mendapat rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang tentang sholawatin ATM. Karena beberapa waktu kemarin ada temen yang nanya mengenai hal ini. Terus juga sholawatin ATM itu termasuk keajaiban sholawat gitu ya. Termasuk kisah keajaiban sholawat yang cukup populer sekaligus cukup kontroversial gitu. Karena banyak yang mengkritisi masalah hal ini. Banyak yang nggak setuju, banyak yang meragukan kayak gitu. Nah, makanya aku pengen ngebahas hal ini. Dan seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Sholawatin ATM. Aku pernah bikin video mengenai kisah keajaiban sholawat yang berkaitan dengan hal ini. Tapi itu kisah orang lain. Jadi ada orang yang nge-DM aku cerita tentang hal tersebut. Jadi bukan pengalaman pribadi aku sendiri. Terus juga sholawatin ATM ini awal mulanya gitu ya, yang aku tahu itu karena ada seorang yang mengupload kisah keajaiban ini. Kalau nggak salah beliau Bapak Mukhlis Marshall. Dan sejak itu banyak gitu ya yang terinspirasi untuk membuat kisah keajaiban sholawat gitu, membuat video tentang kisah keajaiban sholawat. Dari beberapa kisah yang aku tahu, orang yang nyolawatin ATM itu maksudnya adalah mereka pas lagi nggak punya duit gitu ya, bener-bener kesulitan keuangan, kemudian mereka punya ATM, nah mereka tuh kayak megangin ATM-nya sambil baca sholawat gitu. Itu yang aku tahu. Terus beberapa waktu kemudian mereka mendapat rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan kebanyakan itu tiba-tiba ada transferan yang masuk ke rekening mereka, dimana ya rekeningnya tuh ATM yang mereka sholawatin itu, nomor rekening dari ATM yang mereka sholawatin. Nah, dan ini yang menjadi kontroversial atau jadi kayak banyak yang mengkritik gitu. Nah, itu transferannya dari mana gitu? Gimana kalau itu transferan orang yang salah transfer gitu kan, kamu nanti jatuhnya jadi zolim gitu, jadi mengambil yang bukan hak kamu gitu. Nah, jadi beberapa kisah yang aku tahu itu kayak gitu. Saking populernya mengenai sholawatin ATM ini, nah akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong untuk mempraktekkan cara yang aku jelasin tadi. Jadi punya ATM kemudian di sholawatin. Tapi yang jadi permasalahannya adalah saat orang tersebut salah memahami. Jadi pas mereka nyolawatin ATM-nya gitu, jatuhnya berharapnya itu pada si ATM-nya tadi gitu. Jadi berharap ada transferan yang tiba-tiba masuk ke rekening mereka. Dan banyak juga tuh ya yang kayak chat atau nge-DM, "Kak, aku udah nyolawatin ATM gitu, tapi kok nggak ada nih, nggak ada transferan yang masuk ke rekening aku gitu." Dan saat itu respon aku kayak yang ya nggak gitu konsepnya gitu loh. Karena bagi aku nyolawatin ATM itu adalah sebagai bentuk afirmasi atau visualisasi. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar kisahnya Wida Mansur yang saat beliau pingin iPhone, kemudian datang ke iPhone apa MacBook ya, pokoknya ya di antara itulah. Dia datang ke counternya, kemudian numpang megang si iPhone atau MacBooknya itu, terus sambil baca sholawat gitu. Nah, itu bentuk afirmasi atau visualisasi. Nah, masalahnya nanti datangnya dari mana, itu bukan urusan kita. Sama halnya dengan kasus nyolawatin ATM. Jadi nyolawatin ATM itu hanya sebagai bentuk afirmasi aja, bukan sebagai kayak harus paten kita nanti rezekinya datang dari dapat transferan gitu. Nggak kayak gitu. Karena masalah hasil, masalah datangnya keajaiban itu, ya itu urusannya Allah, terserahnya Allah gitu. Dan pintunya nggak harus
kayak sama dengan orang-orang lain, kayak tiba-tiba dapat transferan gitu, nggak kayak gitu. Karena Allah punya berbagai macam cara untuk mendatangkan rezeki kepada hambanya, dan itu kadang hal-hal yang tidak terduga gitu. Mungkin orang lain dapat transferan secara tiba-tiba gitu, tapi bisa aja nih kita yang udah mempraktekkan untuk nyolawatin ATM, itu bisa aja kayak mungkin kita punya usaha dagang, tiba-tiba dagangan kita laku banyak gitu, laku keras, dan itu kan sebagai bentuk keajaiban juga gitu. Cuman ya gak harus kayak orang lain yang tiba-tiba dapat transferan. Terus masalah transferan, aku setuju dengan orang yang mengatakan bahwa orang yang dapat transferan gitu ya, dari ya yang kayak tadi nyolatin ATM terus dapat transferan, itu harus cross check transferan itu dari mana sumbernya. Sekarang kan udah ada mobile banking, nggak harus datang ke bank. Kita bisa melihat itu transferannya dari siapa, dari rekening mana gitu. Dan ya kita harus konfirmasi kepada si pemilik rekening tersebut, ini maksudnya transferannya dalam rangka apa. Karena ya menghindari adanya kayak yaitu salah transfer. Nah kalau salah transfer terus kita tiba-tiba langsung ngambil kan, itu bisa jadi kayak dolim gitu ya, kita mengambil hak orang lain, padahal mungkin si orang tadi cuma salah transfer gitu. Jadi emang harus cross check itu datanya dari mana. Kalau aku sendiri, aku belum pernah mempraktekkan kayak nyolawatin ATM, itu belum pernah. Jadi aku ngamalinnya ya yang wajar-wajar saja gitu. Jadi habis sholat baca beberapa sholawat, kemudian ya udah habis itu berdoa tentang hajat yang ingin dicapai. Terus permohonan-permohonan kayak minta ampunan, minta istiqomah kayak gitu. Jadi wajar-wajar aja yang selama ini aku lakukan. Tunggu, aku dulu pernah mempraktekkan hal yang serupa dengan nyolawatin ATM. Jadi ini kasusnya hampir sama gitu ya. Jadi afirmasi, waktu itu aku nyolawatin dompet. Ya, nyolawatin dompet. Jadi ceritanya waktu itu aku punya utang gitu ya. Aku punya hutang, terus aku mulai menabung untuk melunasi hutang tersebut. Nah, yang aku praktekkan, setiap aku mau masukin uang ke dalam dompet tersebut, aku baca sholawat dulu. Nah, baca sholawat, nah terus gitu ya, tiap masukin uang itu baca sholawat dulu, sampai akhirnya pada hari H, waktu untuk melunasi hutang tersebut. Nah, kalau dihitung secara matematis gitu ya, apa yang aku taruh selama ini, uang yang aku taruh di dompet tersebut, sepertinya masih kurang untuk melunasi hutang aku. Cuman ya udah, waktu aku bongkar gitu ya pada hari H, waktu yang udah ditentukan untuk melunasi hutang tersebut, aku buka dompetnya, aku hitung uangnya. Tapi sebelum itu aku baca sholawat, terus berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga uang ini cukup gitu. Meskipun aku tahu bahwa dari uang yang aku masukin itu sebenarnya kurang gitu. Karena ya meskipun nggak dihitung, tapi kita pasti ingat gitu ya, yang kita masukin udah berapa gitu. Kita kalkulasikan kayaknya belum cukup. Nah, pas dibuka, dihitung uangnya yang ada di dompet tersebut, alhamdulillah jauh lebih dari cukup, bahkan lebih. Jadi selain hutangnya lunas, itu ada sisa uang di dompet tersebut. Jadi mungkin itu salah satu keajaiban yang aku rasakan gitu ya, yang emang kayak seperti supranatural. Jadi kesimpulannya mengenai nyolowatin ATM itu ya boleh-boleh aja gitu, selama itu cuman sebagai bentuk afirmasi. Nah, masalahnya nanti keajaibannya itu datangnya dari mana, kapan, bagaimana caranya, itu bukan urusan kita. Jangan dipatok harus dapat transferan secara tiba-tiba gitu, nggak kayak gitu. Masalah hasil itu adalah urusannya Allah, ada di tangannya Allah. Mau datangnya dari mana, kapan, bagaimana caranya, itu adalah mutlak kuasanya Allah gitu, terserahnya Allah. Kita cuman sebagai bentuk afirmasi, sebagai bentuk keyakinan, dan ya itu tadi, yakinnya itu yang jadi kunci.
hati kita seberapa yakin bahwa Allah bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, dari arah manapun yang kadang kayak nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal itulah kita menyebutnya sebagai keajaiban. Dan yaitu silakan kalau mau nyelamatin ATM, tapi jangan berharap kepada ATM-nya, jangan berharap pada transferannya. Itu sebagai bentuk afirmasi aja, berharapnya tetap kepada Allah, yakinnya tetap kepada Allah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.